A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Wah, sedang banget. Gimana jamaah yang di rumah, sehat ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Namun sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, seperti biasa, kita akan bahas dulu berita-berita viral dulu nih. Yang pertama ya, ada berita viral, ada tentang pria batalkan pernikahan karena calon istri bentak calon mertua. Wah, belum nikah udah bentak calon mertua. Makanya kita nonton nih, ini dia tayangannya. Saat berkunjung ke rumah calon mempelai wanita diduga di Batu Raja, Sumatera Selatan itu, Anjas dan keluarga terkejut melihat persiapan pernikahan jelang H-1 pernikahan. Kata dia, awalnya pihak wanita menyebut uang tambahan tersebut dibuat untuk kebutuhan tenda dan lain-lain. Namun faktanya ketika sampai di rumahnya, Anjas tak melihat adanya tenda untuk pernikahan. Anjas mengaku syok melihat keadaan tenda yang dipesan bak tenda untuk acara kematian. Keterkejutan Anjas tak cukup sampai di situ. Ia mengaku tak terima dan sakit hati melihat perlakuan calon istrinya terhadap ibunya. Pasalnya wanita tersebut sempat mengancam hingga menunjuk sang ibunda tidak sopan. Anjas lantas bersikeras membatalkan pernikahan tersebut pada H-1 pernikahan, yakni pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Astagfirullahaladzim. Nah ini perlu kita bahas nih Ustadz Syam. Kalau udah sampai ibu kita dibentak, apalagi calon istri, belum jadi istri udah kebentak ibu kita, apalagi nanti kalau udah jadi istri, bagaimana Ustadz Syam? Kalau benar seperti itu, seperti redaksi berita yang ada atau seperti dengan curhatannya, maka ya sebagai laki-laki sejati jelas membela ibunya gitu. Iyalah, karena nggak ada yang dibandingkan pada saat itu, belum jadi istri soalnya. Jadi masih sangat tinggi derajat ibu. Sedangkan sudah menikah saja masih lebih tinggi derajat ibu dibandingkan istri. Kalau benar seperti itu. Namun yang ingin sedikit saya komentari garis bawahi, bahwasanya ada memang orang yang cara dia melegakan perasaannya itu adalah dengan cara curhat di sosial media seperti tadi. Jadi dia melegakan perasaannya dengan cara menceritakan kepada orang lain. Khawatirnya ketika dia tidak menceritakannya, justru pihak perempuannya membalikkan lagi, cerita playing victim lagi. Subhanallah, dia merasa bahwa dirinya yang korban, dibatalkan pernikahannya gara-gara seperti ini. Ternyata di balik kisah tersebut, kita pernah membahas sedikit daripada kasus 700.000 ini, namun ternyata ada sambungannya gitu. Jadi laki-lakinya membatalkan karena merasa tidak terima, karena dibentak ibunya, di hadapan dia, ditunjuk ibunya. Kalau memang benar seperti itu, saya mungkin juga akan membatalkan kalau posisinya adalah saya. Kalau misalnya seperti jangan ambil itu. contoh diri deh. Iya, Daripada orang lain Ustaz. Iya, daripada orang lain. Jadi Tapi jelas memang Gimana kalau gitu. contohnya Mas Padli ya? Enak aja, saya udah lebih parah lagi. Iya kan? Tapi emang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah, terutama buat calon pengantin, yuk tahan emosi. Yang namanya orang mau menikah ini stresnya tuh tinggi. Iya. Jadi pada saat ada satu kejadian itu bisa meluap-luap emosinya. Tapi Subhanallah. tahan. Di situ bijaksana diuji. banget ya. Oh iya dong, daripada bijak sini. Ya. Kita lanjut lagi ke berita viral yang kedua. Nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Ada tentang waspada badai dahsyat di Jabodetabek. Wah, ini kemarin isunya tuh rame banget. Katanya bakal ada badai besar. Tapi ya kita nggak tahu. Nonton aja tayangannya. Ini dia. Jamaah Islam itu yang ada di rumah, yang namanya perakiraan cuaca ini bukan orang tebak-tebakan ya, tapi di sini orang ahli semuanya yang turun ikut campur atau mungkin meneliti terlebih dahulu karena pergerakan awan dan lain. Ngomong-ngomong mau berangkat ke Makassar hari ini kan, insya Allah kan. Rumah udah diangkat karpet, takutnya banjir. Karpet udah naik. Udah naik. Iya. Bekasi soalnya. Iya, Bekasi untuk Jadi gini, banjir mulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur ada orang diberi ilmu. Ingat ya, cuaca tidak ada yang tahu, tapi memperkirakan cuaca. Rezeki kan tidak ada yang tahu, sama dengan hujan juga. Tapi dengan adanya ilmu pengetahuan, memperkirakan, bukan menentukan.
Dokter bukan menentukan kematian, tapi memperkirakan kematian seseorang. Iya. Kebiasaan seperti ini pasti kejadian. Seperti ini, maka kita harus percaya dengan cara apa? Kewaspadaan, kehati-hatian. Karena menjaga jiwa dan harta itu paling penting. Saya jaga jiwa saya, hati-hati. Saya kalau naik mobil, hati-hati licin, hujan licin, hati-hati jarak pandang. Itu bentuk kehati-hatian. Karena menjaga jiwa dan harta itu paling penting. Masya Allah. Jadi memang ada benar Termasuk orang tua mengangkat kita zaman dulu. karpet dan Sedia sebagainya. payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama Amin, daerah-daerah Masya Allah. Indonesia kan gempa dan sebagainya. Tidak Iya. ada masalah. Orang-orang dulu bikin rumah panggung. Itu Betul. bagian daripada bentuk kehati-hatian. Nah, oke. Terima kasih banyak Ustadz Ya. Maulana, Ustadz Syam, juga Ustadz Bani yang sudah hadir juga hari ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Wah, Masya Allah. Saya senang banget, jujur terus terang hari ini, senang banget dengan tema kita yang mau kita bahas. Apa temanya? Makanya sebelumnya saya minta dulu jamaah yang di rumah, ya, siapkan dulu catatan nih dari amalan-amalan yang berikut ini nanti disampaikan sama guru-guru Atau kita. boleh pakai handphone. Boleh dicatat pakai di note. handphone. Karena temanya bagus banget Apa nih. memang temanya? Temanya adalah amalan yang terlihat ringan tapi berpahala besar. Wah, Masya Allah. Amalan ringan berpahala besar. Iya. Wah, perbuatan kecil untung besar nih. Oh, Cuan. Pedagang ini Udah pasti. kecil. Pedagang ini Iya, pasti pedagang nih. ini. Tapi ada amalan-amalan yang Pokoknya kita nih, mau bahas. tahu nggak, Li? Yang pertama ini kan sangat ringan. Ada amalan ringan dengan kata-kata, dengan lisan saja tidak berbuat, cuma lidah berkata-kata itu. Kita minta Ustadz Bani dulu deh yang pertama. Oke, amalan yang pertama Ustadz Bani mohon izin. Masya Tafadhol Allah. Ustadz. Mohon izin guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Padi, dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema ideal sekali. Wah, Masya Allah, luar Harapan biasa. semua kita. Amalnya sedikit, kecil, ringan, tapi cukup untuk masuk surga. Wah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama ini adalah amalan lisan. Badan nggak ngapa-ngapain, lisan aja nih. Apa itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, "Idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila imam dalam sholat mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin juga kalian di belakang sebagai makmum, karena barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat, Allah akan ampuni dosa dan kesalahan yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi amalan Masya yang Allah. pertama ini adalah mengucapkan amin ketika sholat berjamaah. Masya Allah, luar biasa tuh. Jadi kita cuma bilang amin. Kalau itu berbarengan dengan aminnya para malaikat, dosa-dosa kita berguguran. Masya Allah. Dosa yang kecil apa yang besar, Ustaz? Sebagian ulama mengatakan dosa-dosa kecil. Sebagian ulama lagi mengatakan karena tidak disebut besar atau kecilnya, semua akan terhapus. Masya Allah. Syaratnya apa tadi? Sholat berjamaah, lalu mengucapkan imam setelah imam membaca amin. Kelihatannya setelah imam membaca amin. Tapi kalau kita lihat hadis yang lain, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Itu berarti mengucapkan aminnya itu adalah berbarengan dengan imam dan berbarengan dengan Jamaah lainnya. para malaikat. Para malaikat juga. yang mana nih? Sebagian mengatakan pokoknya semua malaikat, yang di depan, yang di kiri, yang di belakang. Ada lagi mengatakan malaikat yang menyaksikan sholat. Pokoknya usahakan mengucapkan amin berbarengan dengan para malaikat. Apa maknanya? Pertama, berarti kita dianjurkan sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaahnya nggak masbuk, nggak telat, supaya bisa dapat surat Al-Fatihah dan bisa mengucapkan amin. Yang ketiga, supaya kita khusyuk dalam sholat, memperhatikan bacaan imam, sehingga ketika imam selesai membaca waladdallin, langsung mengucapkan amin. Karena ada orang sholat, amin. Nah, dia nggak khusyuk. Maka supaya khusyuk ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya menganjurkan kepada kita untuk konsentrasi, ucapkan amin kalau berbarengan, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Masya Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Nah, pertanyaannya Ustadz, kalau misalnya ini kan sholat berjamaah, kalau sholat sendiri bagaimana nih? Apalagi misalnya ibu-ibu yang sholatnya Betul. misalnya di rumah, nah bagaimana nih? Kata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab, sunnah mengucapkan amin ini berlaku bagi imam, bagi makmum, bagi sholat yang sendirian, baik sholatnya jahar ataupun sholatnya sir, tetap. Karena itu hadisnya, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, bukan berbarengan dengan aminnya imam, tapi dengan malaikat gitu. Maka sholat sendirian juga. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan diikuti juga oleh Syekh bin Baz mengatakan, bahkan di luar sholat pun
Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah, selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Maka mudah-mudahan Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita. Amin, doa. amin ya rabbal alamin. Ya Allah, singkat banget ya, Ini amin. enak banget ini amalan yang pertama. Gak pakai Apa? ngapa-ngapain, gak pakai bergerak, gak pakai capek, cuma bilang amin, dapat pahala besar. Tapi tunggu dulu. Digugurkan dosa-dosa. Saya pingin nih. Apa tuh? Jamaah pasti pingin. Apa? Pingin supaya rumahnya aman dari gangguan jin. Ada nggak amalan yang ringan, tapi Berpahala besar. Iya. Ini gangguan jin mah rumahnya Ustadz dong, Ustadz Syam ya. Rumahnya Ustadz banyak gangguan jin soalnya. Nah ini ada amalannya Ustadz Syam. Apa amalannya yang membuat jin pada kabur? Nah ini semuanya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini ada dalilnya semua nih, Masya Allah. Baik. Disampaikan guru kita Ustadz Syam. Apa tuh Ustadz Syam? Tabi Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang akan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka amalan ringan selanjutnya yang berpahala besar dan bermanfaat sangat besar dan mempunyai keutamaan yang sangat banyak bagi kita semua, Allah Subhanahu wa taala meringankan hambanya. Termasuk di antara amalan ringan ini yang kita hafalkan sedari kecil, subhanallah, yaitu membaca ayatul kursi. Dalam riwayat disebutkan, siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Oh, ini Amin. hebat Oh. banget redaksinya. Jadi orang yang baca ayatul kursi setiap selesai sholat fardu 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya. Yang menghalanginya ke surga hanyalah kematian. Jadi meninggal dunia udah pasti surga tempatnya ia kembali. Maka subhanallah, ayatul kursi jangan pernah ditinggalkan setiap selesai sholat. Itulah makanya ada orang yang wirid berjamaah. Ada orang yang wirid berjamaah apa? Anak kecil itu nggak ngerti bahwa tentang hadis ini, belum tahu mereka tentang hadis ini. Mungkin ada jamaah Islam itu Indah yang baru mendengarnya pagi hari ini, bahwa ternyata orang baca ayatul kursi habis sholat itu, alhamdulillah yang menghalangi dari surga hanyalah kematian. Itulah kenapa biasanya kita zikir berjamaah, wirid berjamaah, memperdengarkan kepada jamaah agar ikut membaca ayatul kursi, karena tidak semua orang mengerti bahwasanya yang menghalanginya masuk surga hanyalah kematian dengan membaca ayatul kursi. Sangat ringan, tapi alhamdulillah hadiahnya adalah surga, hadiahnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan juga bahwasanya ayatul kursi yang dibacakan di dalam rumah, maka syaitan akan meninggalkan rumah tersebut selama 30 hari. Masya Rumah Allah. itu juga tidak akan dapat dimasuki oleh sihir-sihir. Subhanallah, sihir laki-laki ataupun sihir perempuan selama 40 hari 40 malam. Maka bacakan ayatul kursi di rumah kita. Kapan dibacanya? Biasanya dibacakan sebelum tidur. Kenapa? Sudahlah di dalam rumah juga menjaga dari gangguan selama ia tertidur. Maka baca ayatul kursi sebelum tidurnya. Ada juga ulama membacakan ayatul kursi setelah ia masuk ke rumah. Assalamualaikum, dibalas waalaikumsalam. Masuk rumahnya melangkah 1 langkah baru membacakan ayatul kursi. Masya Kemudian Allah. ayatul kursi ini adalah daripada ayat penjagaan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan yang maha mengurusi. Kita merasa bahwa kita bisa melindungi keluarga kita tidak selamanya hidup. Masya Kita Allah. merasa bahwa kita akan hidup panjang, punya umur panjang, tapi belum tentu kuat mengurusi. Sampai umur berapa sih kita bisa membiayai anak kita? Sampai umur berapa sih kita bisa untuk ngurusin mereka? Subhanallah, paling ada pensiunnya, paling ada batasnya sebagai manusia, tapi Allah tidak ada batasnya. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan tertidur, mengantuk saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengantuk. Kita manusia, kita merasa bahwa bayi saya yang jaga bayi ini, saya gantian sama Jihan. Sayang, kali ini saya yang jagain Barak. Meleng dikit ke handphone udah terbalik bayi. Allah besar, tersebut. Ustaz. Udah terbalik Barak, subhanallah. Jadi di mana aja? Di mana kejadian? Aman aja, Ustaz. Alhamdulillah, dilindungi malaikat. Tapi itu insya bagus Allah. Ustaz Syam, Masya Allah Iya. amalannya. Saya Kamu pernah dengar tidak dari nenek pernah saya tertidur. cerita, itu ya, itu amalan itu nggak pernah dilepas sama kakeknya. Ayatul kursi. Nah itu tiba-tiba pas depan rumah itu tiba-tiba ada orang begini-begini pas dia keluar Allah. rumah.
Kenapa dia? Ternyata dia mau mencuri. Di samping itu ada sungai, dia lagi berenang. Dia merasa ada sungai. Dia merasa ada sungai. Gara-gara Ayatul Kursi. Iya. Allah. Nah, kita lanjut nih amalan ketiga nih, kita minta clue-nya dari guru kita Ustaz Maulana. Ini ngapain sih orang minta clue malah bawa plastik? Pak, dagangnya ntar aja, mau dagang apa? dagang Justru apaan ini sih? cluenya. Clue-nya apa? Cluenya untuk amalan ringan tapi berpahala besar. Yang ketiga, dengan Iya. bawa plastik. Tidak, Oh, ini, bukan. ini kan ada bingkisannya. Mau tahu nggak? Ntar ya ya. Allah. Jangan main di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut setelah satu ini. Tetap di Islami Tindak Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ustaz Maulana mau Nggak jualan di mana? ikut. Ayo.